Mengirim beberapa petugas DING ke sana untuk penggerebekan mendadak hanyalah perkara mudah. Para F orang kembali satu persatu setelah makan malam. Namun mereka tetap menjaga jarak dariku. Aku sama sekali tidak peduli. Bahkan merasa itu hal yang baik. Pada saat yang sama, di sisi lain 3 petugas DING berseragam sudah tiba di bawah gedung ruang Mahjong Hao Yunlai. Mereka melihat waktunya sudah hampir tepat. Membuat penglihatan mereka tercemar. Tim Wu yang sedang makan di luar. Ponsel di atas meja tiba-tiba berdering. Dia menyalakan pengeras suara lalu meletakkannya kembali. Tanpa sedikit pun menghindar, Wang Junseng yang duduk di seberangnya. Tim Wu, apa sebenarnya yang terjadi? Kembalilah dan lihat sendiri. Agak rumit, mendengar suara petugas DING di seberang. Tim Wu menutup telepon. Xiao Wang cepat ikut dengannya. Lagi pula penggerebekan ini adalah saranmu. Di tengah perjalanan dengan mobil, mereka mengetahui apa yang telah terjadi. Pada siang hari pengunjung tempat Mahjong Hao Yunlai adalah sekelompok orang parubaya dan lanjut usia. Mereka berkumpul bermain mahjong, namun saat malam tiba, si orang-orang parubaya itu juga. Hanya saja yang dimainkan bukan lagi mahjong. Bahkan petugas yang mengambil bukti foto tak berani menatap lama. Melihat lebih lama pun terasa tidak nyaman. Bagaimanapun usia mereka sudah setua itu. Dari usia 40-50 hingga 70-80. Semuanya seperti mengalami masa muda kedua. Berkumpul melakukan aktivitas naluriah. Keduanya kembali ke biro DING dengan satu mobil. Wang Junseng ikut masuk ke kantor. Komputer di atas meja terhubung dengan kamera ruang interogasi. Menayangkan gambar secara langsung. Dia hanya melirik sekilas, lalu tak bisa memalingkan pandangan lagi. Astaga, ini benar-benar menyakitkan mata. Di antara kerumunan ia melihat satu sosok yang familiar. Itu jelas orang yang biasanya bersikap angkuh. Ibu mertua yang selalu mengaku sebagai kaum intelektual. Wang Junseng memang sempat mengarah ke sana. Namun tak pernah menyangka akan benar-benar ibu mertua. Tim Wu menyadari perubahan raut wajah Wang Junseng. Lalu bertanya sambil bercanda, "Wah, kenapa gugup begitu? Ada kenalan di dalam ya?" Dengan canggung dia mengangguk. Setelah mendapat jawaban pasti dari Wang Junseng, tatapan Tim Wu menjadi rumit. Ia mengulurkan tangan menepuk bahunya. "Ibu mertuamu masih punya sedikit pesona, tapi cara bermainnya terlalu liar." Di antara 7 orang yang sudah diperiksa, 6 orang di antaranya punya hubungan gelap jangka panjang dengannya. Wang Junseng langsung terdiam tak berkata apa-apa. Tiba-tiba ponsel di sakunya berdering. Wang Junseng mengeluarkannya dan melihat layar. Ternyata ibu mertua yang masih tampak menawan. Tanpa ragu ia langsung memutuskan panggilan, lalu memasukkan kembali ponsel ke saku. Sejak mengetahui urusan ibu mertuanya itu, Wang Junseng seketika memahami maksudku. Sekarang belum saatnya dia muncul. Harus dibiarkan menggantung lebih lama, agar hasilnya lebih terasa. Lagi pula pacarnya sebenarnya sempurna dalam banyak hal. Hanya saja terlalu bergantung pada keluarga. Pekerjaan ayah mertuanya sering dinas luar. Dalam setahun ada 6-7 bulan tidak di rumah. Di rumah ibu mertua yang berkuasa penuh. Beberapa kali berkunjung, Wang Junseng sering dibuat menderita. Sekarang akhirnya ia memegang kelemahan kecil itu. Hari ini dia harus memutus ekornya demi menjaga nama baik. Dalam 1 jam lebih berikutnya, ponsel Wang Junseng berdering belasan kali. Kotak masuknya dipenuhi puluhan pesan. Isi pesan pun berubah dari sikap angkuh menjadi permohonan penuh tangis. Melihat semua itu, Wang Junseng tahu waktunya sudah pas. Ia melakukan 20 push-up, lalu berpura-pura terengah-engah menuju ruang tahanan. Saat ibu mertua melihat Wang Junseng, ia langsung menangis terseduh-seduh di tempat. Jika kejadian malam ini benar-benar terbongkar, dia bahkan ingin meloncat dari gedung. Sekarang Wang Junseng adalah harapan terakhirnya. Apapun yang terjadi, dia akan mencengkeramnya erat-erat. Saat Wang Junseng keluar dari ruang interogasi, senyum sejuk seperti angin musim semi terpampang di wajahnya. Di belakangnya ibu mertua tertunduk lesu. Seperti yang sudah kukatakan, selain membebaskan uang mahar 500.000, juga menyertakan satu mobil senilai 300.000. Biaya jamuan pesta pernikahan, ibu mertua juga dengan lapang dada menanggung semuanya. Sebelum masuk ruang interogasi, Wang Junseng sudah sepakat dengan Kapten Wu untuk menekan masalah ibu mertua ini. Lagi pula sebentar lagi juga akan jadi satu keluarga. Yang penting ibu mertua sedang ribut soal cerai dengan ayah mertua. Pernikahannya entah harus ditunda sampai kapan. Setelah keluar dari kantor dinas, Wang Junseng berkendara menuju rumahku sesuai alamat yang kuberikan. Wang Junseng menaiki tangga, sampai ke lantai paling atas tempat tinggalku. Ia mendapati pintu pengaman tidak tertutup rapat. Masuk ke dalam rumah, dan mendapati semuanya berantakan. Bahkan lantai keramik pun dicongkel. Ia merekam video berdurasi 1 menit dengan ponselnya. Keesokan paginya saat bertugas, Wang Junseng memanggilku keluar sel untuk melihat sekilas. Aku mengerti, terima kasih atas bantuannya. Reaksiku sangat tenang. Seolah sudah lama menduga yang menjebakku adalah kelompok beberapa bulan lalu itu. Namun mereka takkan pernah menyangka barang yang begitu mudah hilang.
Sejak awal memang tidak kusimpan di rumah. Melihat sikapku yang begitu sopan, Wang Junseng malah merasa agak canggung. Membantu sebesar itu, hanya dengan merekam sebuah video, benar-benar membuatnya sungkan. Aku menangkap isi hatinya, lalu berkata, kalau merasa tidak enak, tolong belikan aku sebuah tempat dupa dan dupa. Setiap hari bantu bakarkan 3 batang di ruang jaga. Kalau tidak para makhluk abadi bisa tidak senang, dan mudah terjadi masalah. Yang terpenting meskipun aku tidak mengatakan apa-apa, setengah bulan kemudian, ibu mertuanya tetap akan meminta Wang Junseng menekan masalah ini. Aku hanya kebetulan memanfaatkan celah, membuat waktunya sedikit dipercepat, karena aku sudah disalahpahami sebagai peramal. Aku pun berniat terus memanfaatkan hal ini, membuat diriku terlihat semakin misterius, agar menghasilkan efek yang tak terduga. Serahkan saja padaku. Wang Junseng langsung menyetujuinya. Ia membakar 3 batang dupa di ruang jaga. Baginya itu hanya hal sepele. Semalam ia juga bertanya pada temannya tentang peramal, dan menyadari bahwa ini memang profesi yang sangat misterius. Konon sebagian orang memuja makhluk abadi, dan informasi yang mereka ketahui berasal dari makhluk abadi itu. Semakin kuat makhluk abadi yang dipuja, maka peramalnya juga akan semakin hebat. Ia memikirkan bagaimana aku bisa lolos dari kejahatan sebesar itu, dan mampu memprediksi dengan tepat tindakan ibu mertua. Kemungkinan besar dalam dunia peramal, aku juga termasuk yang paling hebat. Hari ini ia berbicara dengan sangat berhati-hati. Wang Junseng mengajakku ke ruang jaga. Kami berdua duduk minum teh bersama. Siang hari aku tidak perlu ke kantin. Ia membelikanku 2 porsi makanan pegawai. Standar 2 lauk daging 3 sayur dan 1 botol minuman dingin. Di sudut ruang jaga ada sebuah meja kecil. Selain tempat dupa dan dupa, juga ada persembahan seperti apel. Aku menghabiskan tegukan terakhir teh di cangkir, lalu berdiri perlahan, bersiap kembali ke sel untuk beristirahat. Saat sampai di pintu, aku tiba-tiba menoleh ke arah Wang Junseng. Dengan nada tenang aku berkata, aku bisa bertindak untukmu sekali tanpa imbalan. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih atas bantuanmu beberapa hari ini. Saat Wang Junseng mendengar kata-kata itu, cahaya terang langsung bersinar di matanya. Setelah kembali ke sel, aku menunggu saat lampu dipadamkan. Aku sangat paham perhitungan di hati Wang Junseng. Namun sebelumnya waktunya belum tiba. Aku belum membangkitkan roh sejati. Menghadapi bahaya aku belum punya kekuatan melindungi diri. Namun hari ini berbeda. Aku telah menelan energi es di penjara selama 4 hari. Dan mengumpulkan esensi yang cukup. Akhirnya aku bisa membangkitkan roh sejati. Setelah roh sejati bangkit, aku akan menjadi seorang kultivator sejati. Menghadapi segala kesulitan aku bisa melawan. Konon setelah bangkit para kultivator akan diserang balik oleh jalan langit. Bahkan bisa dirampas kesempatannya oleh kultivator agung. Entah benar atau tidak, aku sedikit khawatir. Dulu aku pernah membaca catatan tangan yang ditinggalkan Kaisar Iblis. Dan tahu bahwa berdasarkan bakat dasar tiap orang dan metode kultivasi, roh sejati yang terbangkitkan juga akan berbeda. Orang-orang itu demi menemukan sertifikat tanah, pasti tidak akan menyerah begitu saja. Kemungkinan besar mereka akan menyusup ke penjara, menemukanku dan memaksaku mengungkap keberadaan sertifikat tanah. Aku segera duduk bersila, kedua tangan membentuk segel tangan yang aneh dan kuno. Energi es di sekeliling mengalir deras seperti ombak. 6 rekan sel di dalam sel perlahan menyadari keanehan. Mereka melirik dengan sudut mata ke arah pemuda yang duduk bersila. Pemuda yang diborgol tangan dan kaki. Cahaya bulan yang jernih menembus jendela, menyinari wajah mudaku yang masih polos. Keluhan terus muncul di hati para tahanan. Sejak hari aku masuk ke sel ini, mereka tidak pernah tidur dengan nyenyak. Aku sama sekali mengabaikan tatapan penuh keluhan mereka. Saat ini, seluruh perhatianku terfokus pada titik di antara alis. Seluruh esensi yang kutelan selama 3-4 hari, kini semuanya berkumpul di dalam batin. Disinilah titik kunci kebangkitan roh sejati. Jika dilihat dari kejauhan, tempat itu bagaikan sebuah danau kecil, memancarkan hawa dingin dan cahaya suram. Menyadari waktunya telah matang, aku berteriak rendah dalam hati. Danau di antara alis itu langsung terbakar. Suhu di dalam sel melonjak drastis. Kenapa tiba-tiba panas sekali? Mungkin sudah 50 derajat. Aku merasa akan matang dikukus. Penjara sialan ini benar-benar tak bisa ditinggali. Siapa mau kerjasama denganku? Cari kesempatan untuk kabur. 6 narapidana diam-diam mengamatiku. Napas mereka menjadi cepat, karena mereka melihat di antara alisku melayang seberkas api emas. Saat itu aku tiba-tiba membuka mata, menatap nyala api yang berkobar. Pada detik berikutnya, api itu langsung menghilang, menyatu ke dalam tubuhku. Sejak saat ini, aku telah menjadi seorang kultivator sejati. Aku telah menjadi, tak disangka baru saja ucapanku jatuh. Aku melihat kilat dan guntur menyambar langit. Seketika cahaya emas muncul dari balik awan. Anak muda lepaskan kesempatan itu.